Oke, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat bergabung di perkuliahan perdana Biokimia Veteriner 1 ya. Yang sudah bergabung melalui Zoom ini, silahkan login ke e-learning ya. Silahkan login ke e-learning untuk isi daftar hadir di e-learning. Ya, saya akan tunjukkan tampilan e-learningnya ya. Kalian sudah masuk ke e-learningnya? Berapa? Ini ya, Berapa? tampilannya ya. Saya sudah isi kontennya ya. Jadi kalian isi daftar hadir, kemudian RPS dan kontrak perkuliahannya ini bisa kalian baca sendiri ya. Saya akan cek siapa saja yang sudah isi daftar hadir. Oke, kita lihat. Ya, udah hampir semua ya. Ada beberapa yang belum ini seperti Adriana ya. Adriana belum isi absen. Yang lainnya sudah ya. Yang belum isi absen, silahkan segera isi ya. Untuk pertemuan pertama saya berikan toleransi pengisiannya sampai jam 11.40 ya. Tapi nanti minggu depan pengisiannya sampai jam 10.15 ya. Jadi nanti segera isi daftar hadir. Ya. Ada pertanyaan? Pak, izin memberitahukan untuk mahasiswa atas nama Kristvando ada izin tadi, Pak. Oh Karena ya. sementara menuju ke Kupang. Gak apa-apa. Ada batas tidak masuk ya, 2 pertemuan ya. Tapi kalau mau akses e-learning boleh, yang tidak masuk juga boleh. Tapi nanti daftar hadirnya tidak ada. Itu aja ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, saya akan tunjukkan RPS-nya ya. RPS-nya. Ya. Ini identitas mata kuliahnya ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah Biokimia Veteriner 1, kode mata kuliahnya ini ya, KH DHN 4207. Mungkin nanti kodenya akan berubah ya, karena kita merger dengan kedokteran hewan. Kalau ini kan masih kedokteran hewan ya, ini kurang tahu saya, atau dibikin seperti ini atau berubah. Kemudian untuk tim dosen pengampunya ya, saya koordinator, kemudian ada Propans ya. Saya mengajar di pertemuan 1 sampai 7, kemudian Propans itu ngajar dari pertemuan 9 sampai 15 ya. Nah, ini adalah deskripsi mata kuliahnya ya. SKS-nya ada 2 ya, 2 SKS, 2 strip 0. Artinya ini tidak ada praktikum ya. Kalau 2 strip 1 atau 1 strip 1 berarti itu ada praktikum. Nah, karena ini tidak ada praktikum, jadi ini nanti kuliahnya 100% daring ya. Oke, kemudian ini capaian pembelajarannya ya, ini kalian bisa baca. Jadi untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya ini, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan kalian itu bisa menjelaskan makromolekul yang terlibat dalam sistem biologis dan sebagai dasar pengetahuan untuk memahami bidang keilmuan kedokteran hewan. Ya. Jadi ini adalah sebagai dasar dalam memahami keilmuan kedokteran hewan ya. Kemudian mata kuliahnya adalah mata kuliah wajib ya. Mata kuliah wajib program studi terdiri dari 2 SKS ya, dan diberikan untuk mahasiswa semester 2, semester genap.
Nah, adapun materi pembelajarannya ini ada 10 bab ya, 10 bab atau 10 bagian. Yang pertama ini yang hari ini adalah RPS atau RKPS, kontrak perkuliahan, kemudian outline mata kuliah. Kemudian pertemuan kedua ada pendahuluan, selanjutnya karbohidrat, lipid, asam amino, protein, enzim, asam nukleat, hormon, vitamin dan serat ya. Untuk nanti pertemuan 1 sampai 7 nanti akan selesai di bagian ini ya, asam amino ya. Selanjutnya untuk pertemuan 9 sampai selesai nanti dari protein sampai vitamin itu akan diampu oleh Prof. Kemudian pustakanya ini adalah Lehninger, ada Horton, Murray ya. Kemudian pustaka yang lain ya, saya tidak akan membatasi di sini saja. Kalian bisa mencari referensi dari sumber yang lain. Ya, selama itu berhubungan itu bisa digunakan. Kemudian model pembelajarannya ya. Nah, ini kan kita tidak menggunakan LCD ya, kita menggunakan Zoom atau Google Meet, kemudian menggunakan e-learning ya. Kemudian nah ini deskripsinya ya. Ini yang pertemuan pertama. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan pertama ini adalah kalian mampu menjelaskan manfaat rencana pembelajaran dan kontrak perkuliahan ya. Kemudian strategi pembelajarannya ini menggunakan konseptual ya, ceramah, diskusi, ini menggunakan e-learning dan Zoom ya, secara daring. Ya, kemudian pertemuan kedua nanti kalian akan belajar mengenai biomolekul ya. Harapannya nanti setelah kalian mempelajari biomolekul, kalian bisa menjelaskan pengertian biomolekul dan hierarki organisasi molekular sel ya. Untuk strategi pembelajarannya nanti menggunakan konseptual instruction dalam bentuk ceramah, studi kasus ya, nanti ada studi kasus. Kemudian kalau ada pretest nanti ada pretest. Itu semua menggunakan e-learning ya. Oke, untuk sistem penilaiannya di sini ada ya, ini ada 5% bobotnya. Kalau yang pertemuan pertama tidak ada bobotnya ya. Nah, untuk indikator penilaiannya nanti menggunakan tugas, kuis ya, tugas dan kuis. Juga diskusi nanti ya. Nanti di e-learning saya akan sediakan menu diskusi ya untuk menilai keaktifan kalian. Oke. Ada pertanyaan? Nah, ini nanti sisanya kalian bisa baca sendiri ya. Kalau saya jelaskan satu-satu kan panjang, nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian, nah ini silabusnya ya. Ini ada juga di atas ya, tapi ini dibikin lebih ringkas lagi. Ini silabusnya untuk capaian pembelajaran. Ini pertemuan pertama ya, mampu menjelaskan manfaat rencana pembelajaran dan kontrak perkuliahan. Pertemuan kedua, kalian mampu menjelaskan pengertian biomolekul dan hierarki organisasi molekular sel ya. Pertemuan ketiga dan seterusnya itu kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini outline-nya ya, outline pembelajaran. Nah, ini tanggalnya saya kosongkan. Nanti menyesuaikan saja ya. Berarti hari ini adalah tanggal 28 ya. 28. Untuk praktikumnya kan tidak ada, jadi ini kuliah saja ya. Yang minggu depan tinggal tambah, minggu depan tanggal berapa? Hari Sabtu, tanggal 4 ya. Selanjutnya tanggal 4 Maret, tanggal 4 Februari, dan seterusnya. Nah, ini 1 sampai 7 nanti saya yang akan mengampu ya. Kemudian pertemuan 9 sampai 15 nanti Prof. yang akan masuk. Ada pertanyaan? Kemudian ini kontrak pembelajarannya ya, ini identitas mata kuliahnya ya. Ini jadwal kuliahnya, ini kita hari Jumat jam 10 ya. Jam 10 sampai jam 11.40 ya. Kelasnya ini daring ya. Kemudian ini ya kriteria penilaian ya. Jadi ada 4 nilai ya.
Yang pertama ada nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai soft skill. Ini sama seperti mata kuliah sebelumnya ya. Untuk nilai tugas, bobotnya itu 15%, untuk UTS 30%, untuk UAS 30%, dan nilai soft skill 25%. Untuk kehadiran nanti masuk ke tugas dan soft skill ya. Jadi ketepatan kehadiran itu nanti masuk ke tugas dan nilai soft skill. Nilai akhir adalah nilai gabungan dari keempat nilai ini. Ya. Jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan? Belum ada. Jadi ini untuk saya akan tunjukkan yang tadi ya. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah nilai mentahnya ya. Jadi kalau kalian ingin dapat nilai A, berarti nanti skornya itu 80 sampai 100. Skor 80 ini skor bukan nilai UTS saja ya. Bukan nilai UTS, bukan UAS, tapi gabungan yang tadi, keempat nilai itu. Ada nilai tugas, UTS, UAS, dan nilai soft skill ya. Nilai soft skill itu kehadiran, ketepatan ya, ketepatan kalian dalam mengumpulkan tugas, kemudian keaktifan kalian dalam mengikuti perkuliahan itu masuk nanti soft skill ya. Nah, jika ingin lulus, nilai kalian harus di atas 60. Kalau di bawah 60 itu nanti kalian tidak lulus dan mengulang ya. Dan mengulangnya itu bukan 1 semester ya, tapi 1 tahun ya. Jadi kalau kalian tidak lulus semester ini, nanti akan diulang di tahun 2023. Ya, mudah-mudahan nanti coronanya sudah hilang ya, jadi nanti kita bisa tetap muka. Di coronanya malah makin naik lagi sekarang ya. Kalau di Jakarta udah tinggi lagi sekarang. Kalau di Kupang masih sedikit ya. Mudah-mudahan tidak sampai ke Kupang. Oke. Demikian RPS dan kontrak perkuliahan ya yang saya sampaikan. Ada pertanyaan tidak? Ya, jadi agendanya pertemuan hari ini sampai situ ya, sampai kontrak perkuliahan dan RPS ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Pak. Kita sampai Belum ada, jam Pak. 11 ya. Karena kita masih ada waktu, saya akan tunjukkan learningnya ya. Ya, untuk hari ini tidak ada diskusi ya. Untuk hari ini tidak ada diskusi, tapi untuk minggu depan saya akan munculkan topik diskusi atau kuis nanti ya. Kuis digunakan untuk pretest ya. Pretest itu untuk mengetahui kemampuan awal kalian ya sebelum mengikuti perkuliahan. Nanti minggu depan untuk melihat linknya ya, itu kalian bisa langsung akses di learning ini ya. Nanti ada link Zoom-nya ya. Nanti ada link Zoom-nya. Kalian tinggal klik ya. Jadi saya nggak usah kirim ke PJ-nya ya. Kalian secara mandiri akses e-learning-nya nanti akan mendapatkan link-nya ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ini sedikit saja saya akan sampaikan ini materi pengantarnya ya. Harusnya sih pertemuan kedua, tapi karena ini waktunya masih ada, saya akan isi. Tapi tugasnya nanti dikerjakan minggu depan ya. Oke. Ada pertanyaan tidak? Belum ada, Pak. Ini ya, kita langsung masuk ke pengantarnya ya, pengantar biokimia. Biokimia veteriner 1 ya. Ini Kartu beli 5.000 tapi 60 GB sudah baik. siapa itu? Ada yang tanyakan? Siapa tadi? Mau itu beli pulsa tadi ya? Berapa gigabyte tadi? Beli data ya. Oke, lanjut ya. Ini pengantar biokimia. Ini tujuannya ya. Jadi saya harapkan setelah mengikuti kuliah ini, kalian mampu menjelaskan ini ya, aspek makromolekul ini, aspek makromolekul yang terlibat dalam sistem biologis
bisa menjadikan sebagai dasar ya. Jadi makromolekul ini bisa dijadikan sebagai dasar pengetahuan kalian dalam memahami bidang keilmuan di kedokteran hewan ya. Jadi harapannya seperti itu ya. Jadi makromolekul ini kan kita biokimia ini belajar makromolekul ya. Nah, jadi harapannya makromolekul itu sebagai dasar kalian dalam memahami bidang keilmuan di kedokteran hewan ya. Ini ya biokimia ya. Jadi biokimia ini dulu kalian waktu sekolah kan, kalau kalian dari IPA semua ya waktu SMA. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. tidak asing dengan istilah ini ya, ilmu fisika, biologi, kimia ya. Biokimia ini, di biokimia ini nanti ilmu-ilmu fisika, biologi, dan kimia itu akan bergabung di sini ya. Jadi biokimia ini memanfaatkan ilmu fisika, memanfaatkan ilmu biologi, dan juga memanfaatkan ilmu kimia ya. Kemudian di biokimia ini, tadi kan sempat disinggung di awal itu belajar mengenai makromolekul ya. Nah, ini adalah gambaran dari makromolekul. Jadi ada 3 fungsi utama biokimia yang akan saya ajarkan ya. Ini yang pertama, jadi biokimia ini akan mempelajari ini struktur dan fungsi ya. Kalian terlihat tidak nih? Kursornya terlihat tidak? Terlihat, Pak. Nah, ini ya. Terlihat, Pak. Ada struktur ya, ini dalam bahasa Inggris, struktur dan fungsi. Kemudian di biokimia juga akan belajar mengenai ini, informasi ya. Informasi ini nanti erat hubungannya dengan genetik ya, pewarisan. Informasi dari orang tua ke anaknya nanti dalam bentuk gen ya, DNA nanti. Kemudian di biokimia juga akan belajar mengenai bioenergetika, energi ya, akan berhubungan dengan energi. Jadi saya ulangi lagi, ada 3 fungsi utama biokimia. Yang pertama itu berhubungan dengan struktur dan fungsi, kemudian berhubungan dengan bioinformatik, informasi melalui genetika ya. Kemudian yang terakhir ada yang berhubungan dengan energi. Di ketiga ini erat kaitannya dengan biokimia. Kalau untuk struktur dan fungsi, contohnya apa coba? Misalkan kita punya struktur dan fungsi jantung misalkan ya. Nah, jantung itu kan nanti tersusun oleh makromolekul atau biomolekul ya. Jadi kalau di biomolekul itu ada struktur dan strukturnya rusak, nanti akan berpengaruh terhadap fungsinya ya. Misalkan di jantung itu ada terjadi penyumbatan darah ya. Nah, nanti fungsinya akan berubah ya. Akan sedikit-sedikit nanti mengalami perubahan. Jadi yang asalnya fungsinya 100%, lama-kelamaan akan berkurang karena strukturnya terganggu. Seperti itu ya. Kemudian contoh lain misalkan kulit. Kan kulit strukturnya kan kulit misalkan strukturnya terdiri dari lipid misalkan ya. Strukturnya yang bagian luar lipid, bagian dalam protein misalkan ya. Kemudian kalau struktur itu stabil, dia bisa berfungsi dengan baik. Dia bisa menjadi selaput ya, selaput semi permeable misalkan. Jadi ya kalau ada air, kemudian cairan-cairan yang berbahaya itu kalau nempel di kulit itu kan tidak akan masuk ke bagian dalamnya kan, karena strukturnya masih bagus. Nah, ketika terkena zat-zat kimia yang berbahaya, misalkan terkena cairan asam sulfat, nah, nanti kan dia strukturnya berubah kan. Nah, ketika strukturnya berubah, fungsinya itu juga akan berubah ya. Jadi, seperti itu ya untuk belajar struktur dan fungsi. Untuk yang bioenergetika, nanti hubungannya ini dengan energi. Energi ini nanti erat kaitannya juga dengan nutrisi. Misalkan kalian mengkonsumsi karbohidrat. Karbohidrat itu di dalam tubuh akan dimetabolisme, kemudian akan menghasilkan energi. Kemudian untuk informasinya ini adalah berhubungan dengan genetika, dengan pewarisan keturunan ya. Itu nanti akan lebih jauh dibahas di ilmu genetika ya.
Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, nggak ada. Berarti saya tanya nih. Jadi biokimia itu apa? Coba, ada yang tahu? Jadi biokimia itu ilmu apa? Tadi saya sudah berikan garis besarnya. Kalian sekarang simpulkan. Coba. Biokimia itu apa? Oke, yang Ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada dalam tubuh, Pak. ya proses-proses kimianya ada apa saja? Yang ini nih, ini proses kimia ini. Jadi proses kimianya ada apa saja? Struktur dan fungsi, Ah, dan bioenergi. jadi ada 3 ini ya proses kimianya ini yang berlangsung di dalam makhluk hidup. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang peranan berbagai molekul ya dalam reaksi kimia yang berlangsung dalam makhluk hidup. Nah, prosesnya itu ini 3, struktur dan fungsi, informatik, dan bioenergetika. Kemudian ada pertanyaan lain, mengapa kita harus belajar biokimia? Nah, ini jawabannya. Coba kalian sebutkan, baca. Yang pertama, Studi biokimia membawa kita pada pemahaman mendasar tentang kehidupan. tentang dasar tentang kehidupan ya. Karena di sana kan tadi ada genetik ya, ada. Kemudian di biokimia juga kita belajar asam amino. Asam amino itu kan cikal bakal kehidupan ya. Ya, termasuk belajar virus nanti ya. Kalau virus kan disusun oleh misalkan materi genetik, DNA atau RNA. Nah, dengan belajar biokimia nanti kalian bisa memahami struktur virus, memahami struktur fungsi virus ya. Kemudian yang kedua apa? Biokimia memiliki dampak mendalam pada pemahaman kita tentang obat-obatan, kesehatan, nutrisi, dan juga lingkungan. Ya, jadi biokimia juga ini bisa menjadi ini ya, meningkatkan pemahaman kalian dalam menemukan obat ya. Dia akan berperan terhadap kesehatan, nutrisi, dan juga lingkungan ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena biokimia ilmu dasar ya, ilmu dasar. Jadi kalau obat-obatan ini kan misalkan virus ya, obat virus ya. Obat virus berarti nanti obat-obatan itu harus bisa menghambat laju pertumbuhan dari virus atau nanti harus merusak struktur dan fungsi virus. Nah, struktur dan fungsi virus sendiri itu kan kita pelajari dari biokimia ya. Misalkan strukturnya terdiri dari apa? Kalau dia dari protein misalkan yang nempel-nempelnya itu. Nah, supaya tidak nempel nanti diberikan obat apa? Supaya strukturnya rusak nanti diberikan obat apa? Itu nanti erat kaitannya dengan proses kimia yang ada di biokimia itu ya. Kemudian yang terakhir, penggunaan bioteknologi, aplikasi bahan biologi seperti sel dan makromolekul untuk keperluan medis. nah, ini untuk keperluan medis ya, penggunaan bioteknologi ya, aplikasi bahan biologi seperti sel. Nah, ini sama ya, sama seperti yang tadi obat-obatan, tapi ini lebih mengarah ke makromolekul obatnya ya. Jadi ini menggunakan sel ya, sel dan makromolekul untuk keperluan medis. Contohnya apa? Yang misalkan kita ini ya, pengobatan kanker dari jaringan hidup misalkan. Nah, itu bisa menggunakan bioteknologi ini ya, mengaplikasikan teknologi ini ya, misalkan untuk mengobati kanker dari sel tubuh makhluk hidup ya. Nah, itu bisa ya. Kalau yang tadi kan obat-obatan ini kan misalkan berasal dari tumbuhan. Kalau yang berasal dari sel nanti ini erat kaitannya dengan bioteknologi. Tapi secara umum itu juga termasuk obat-obatan. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini tugas ya. Tugas, jelaskan hubungan biokimia dalam biologi, kimia, dan fisika dan dampak dari disiplin ilmu biokimia terhadap biokimia tersebut ya, terhadap obat-obatan, kesehatan, teknologi, dan kehidupan sehari-hari ya. Ini nanti dikumpulkan di e-learning minggu depan ya.
Ini nanti dikumpulkan, nanti saya akan berikan folder untuk pengumpulannya ya. Jadi kalian hubungkan biokimia dengan biologi, kimia, dan fisika, dan juga dampaknya ya. Dampaknya dari disiplin ilmu biokimia tersebut terhadap obat-obatan, kesehatan, teknologi, dan kehidupan sehari-hari ya. Ini kalian bisa googling ya hubungannya ya. Nanti dikumpulkan di e-learning. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Udah, kalau tidak ada, berarti kita akan lanjutkan pertemuan kedua minggu depan ya. Nanti minggu depan alamat Zoom-nya nanti akan saya masukkan ke e-learning ya. Kalian cek saja minggu Jumat pagi pasti sudah ada di sana ya. Kemudian untuk daftar hadir, kalian isi sampai jam 10.15 ya. Kalau lewat dari 10.15 nanti kalian tidak bisa mengisi daftar hadir. Untuk pertemuan hari ini saya kasih toleransi sampai jam 11.40 saja ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada waktu sekitar 40 menit. Ini kalian bisa gunakan untuk membaca RPS dan juga kontrak perkuliahan yang saya kirimkan di e-learning ya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.